Melanjutkan cerita sebelumnya, Randolph telah melangkah masuk ke dalam Chaos Gate. Begitu kakinya menjejak melewati gerbang pertama, ia langsung mengibaskan pedangnya ke arah sosok yang telah menunggunya di depan. Ia sama sekali tidak menduga bahwa bayangan yang berdiri di sana adalah Wilhelm. Wilhelm seketika menerjang maju. Pedangnya terhunus dan melesat lurus ke arah leher Randolph dengan niat membunuh. Namun Randolph bergerak lebih cepat. Tubuhnya merendah dalam satu tarikan nafas, menunduk ekstrim untuk menghindari tebasan mematikan itu. Dari posisi bawah, ia langsung mengayunkan pedangnya ke atas dengan presisi tajam. Pedang Wilhelm terlepas dari genggaman dan terlempar ke udara. Namun keadaan tidak berhenti di situ. Pedang Wilhelm yang terlempar tiba-tiba berputar kencang di udara sebelum jatuh tepat kembali ke genggaman pemiliknya. Randolph mendongak dengan sorot mata tak percaya. Wilhelm telah menggenggam pedangnya erat kembali. Tubuhnya condong ke depan. Sikapnya jelas menunjukkan kesiapan untuk melancarkan tebasan berikutnya. Di saat itulah Randolph benar-benar paham. Ujian ini memang tidak diciptakan untuk dilalui. Chaos Gate dirancang agar tak ada satupun pendaki yang mampu menyelesaikannya. Dalam benaknya, Randolph mengakui bahwa game ini benar-benar game laknat. Terlihat pedang Wilhelm tertancap ke tanah. Pada saat yang sama, Randolph telah sepenuhnya mengenakan set Migela, sementara lengannya menahan bilah pedang yang menghantam tanpa mampu menebasnya sepenuhnya. Randolph langsung menilai situasi itu. Fakta bahwa pedang Wilhelm tidak mampu menembus lengannya secara penuh berarti attack power Wilhelm tidak jauh berbeda dengan defense yang ia miliki. Kesadaran lain pun muncul dengan cepat. Sosok di hadapannya memang memiliki wajah dan wujud Wilhelm, namun kekuatannya justru terasa jauh lebih menyerupai dirinya sendiri. Sayap di punggung Randolph mekar lebar. Baginya, sosok di depan mata kini hanyalah tiruan dari segi penampilan. Dengan pemahaman itu, rasa takut pun lenyap sepenuhnya. Efek sinergi dari Celestial Dragonborn dan Evasion meledak bersamaan. Energi bergejolak hebat menghantam Wilhelm dan melemparkannya jauh ke belakang tanpa ampun. Tubuh Wilhelm menghantam dinding dengan keras. Bebatuan runtuh dan menelan sosoknya. Meski demikian, tidak ada luka berarti yang tertinggal di tubuhnya. Matanya segera menajam. Fokus terkunci pada Randolph yang telah melesat ke arahnya dengan pedang terhunus tajam. Wilhelm melangkah satu langkah ke depan. Dengan gerakan yang nyaris meremehkan, ia menghindari pedang Randolph dan melancarkan tendangan tepat ke kepala Randolph. Untuk sesaat, Wilhelm menatapnya lurus, lalu menyampaikan pertanyaan dengan nada dingin, seolah ingin memastikan apakah Randolph datang ke tempat ini untuk merebut kembali kejayaan yang pernah ia miliki di masa lalu. Randolph cukup terkejut mendengar pernyataan itu. Salah satu matanya melebar, sementara yang lain masih terasa nyeri akibat tendangan Wilhelm sebelumnya. Sambil kembali menghunuskan pedangnya, Wilhelm menegaskan bahwa Randolph tidak akan pernah mampu merebut kembali kejayaannya. Mendengar itu, Randolph justru mengangkat tangannya tinggi. Ia melangkah masuk ke jarak terdekat, meraih rambut Wilhelm tanpa ragu, lalu menanyakan maksud dari perkataan barusan dengan nada rendah yang menahan amarah. Untuk sesaat, mata Wilhelm terbelalak lebar. Dengan mata menyala penuh amarah, Randolph menarik kepala Wilhelm dengan satu hentakan brutal hingga terputus dari tubuhnya. Darah memersik liar ke udara. Kepala Wilhelm melayang sesaat sebelum akhirnya terjatuh dan menggelinding di lantai batu dengan bunyi berat. Setelah menjatuhkan Wilhelm, Randolph segera mengeluarkan potion dan meneguknya tanpa menunda. Cairan itu mengalir cepat, memulihkan tubuhnya seketika. Ia mengusap dagunya yang basah dan dalam hati merasa bersyukur karena telah membeli banyak potion dari uang yang ia peroleh di kasino Hudson. Pada saat yang sama, puluhan bayangan mulai bermunculan di belakangnya. Siluet-siluet gelap itu perlahan berubah wujud, satu persatu mengambil rupa Wilhelm. Melihat pemandangan itu, Randolph kembali bersyukur. Seandainya ia tidak menyiapkan potion sebanyak itu, penyesalan pasti sudah menunggunya. Sorotan pun bergeser ke gedung CK Broadcasting. Kim Hana terlihat menyudahi sesi wawancaranya dengan Gracia. Ia menyampaikan bahwa Gracia pasti sangat lelah karena telah datang dari jauh, lalu mengucapkan terima kasih atas waktunya. Gracia duduk santai dengan kaki menyilang, posturnya tetap tegak. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak lelah sama sekali, dan karena sesi wawancara telah berakhir, ia ingin mengajukan satu pertanyaan pribadi yang bersifat rahasia. Kim Hana terdiam sejenak. Rasa penasaran jelas terlintas di wajahnya.
Gracia lalu menyampaikan bahwa pertanyaannya sebenarnya sangat sederhana. Ia menyinggung pria dalam artikel yang Kim Hana tulis, lalu meminta agar Kim Hana menceritakan semua hal yang ia ketahui tentang pria itu. Gracia ingin mengetahui setiap detail yang Kim Hana lihat pada hari tersebut, tanpa ada yang disembunyikan. Sorotan kembali ke Menara Roh. Di sekeliling, para tiruan Wilhelm tergeletak bersimbah darah. Angin berdesir pelan, menyapu tubuh-tubuh tak bernyawa itu. Randolph telah membantai ratusan dari mereka seorang diri. Ia menopang tubuhnya dengan pedang, nafasnya terengah-engah berat. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya, sudah berapa lama pertarungan itu berlangsung? Yang pasti, ia telah menghadapi ratusan musuh tanpa henti, dan kelelahan kini mulai menggerogoti tubuhnya. Randolph kembali meneguk potion terakhirnya. Ia menyadari bahwa dirinya masih bisa bertahan sejauh ini karena para musuhnya sudah tidak lagi dipanggil. Selain itu, ia tidak melihat satupun jalan yang mengarah ke atas, yang berarti ia telah mencapai lantai puncak. Botol potion itu kosong sepenuhnya. Randolph kini benar-benar kehabisan potion dan hanya bisa berharap pesan sistem clear segera muncul. Di sekelilingnya, jasad-jasad Wilhelm mulai memudar. Tubuh-tubuh itu hancur perlahan, berterbangan seperti abu yang tersapu angin. Randolph tersentak ketika melihat sosok-sosok yang muncul dari abu hitam tersebut. Mereka adalah makhluk yang sebelumnya menyamar sebagai Wilhelm dan kini menampakkan wujud aslinya. Roh-roh berwarna hitam berputar mengelilingi Randolph. Aura kekacauan berdenyut di setiap gerakan mereka. Para roh itu saling mempertanyakan mengapa chaos tidak berpengaruh pada Randolph. Bahkan mulai menduga apakah Randolph benar-benar seorang druid. Kekaguman perlahan muncul di antara mereka karena tidak pernah terbayangkan ada seseorang yang mampu mencapai lantai puncak menara ini. Randolph memusatkan pandangannya pada roh-roh kekacauan itu. Dalam nada tenang, ia menanyakan apakah kemunculan mereka berarti dirinya telah berhasil menyelesaikan menara kekacauan. Mendengar itu, roh-roh tersebut justru menyeringai. Mereka terus berputar sambil tertawa terbahak-bahak, mengejek. Bagi mereka, Randolph terdengar konyol karena benar-benar mengira bisa menaklukkan menara kekacauan. Para roh itu menegaskan bahwa ujian di menara ini bahkan belum dimulai dan percobaan sesungguhnya berada di balik sebuah penghalang di depan sana. Salah satu roh mendekat, suaranya merendah penuh bisikan ancaman. Ia menegaskan bahwa Randolph saja sudah hampir hancur hanya untuk mencapai titik ini. Menurut mereka, Randolph tidak mungkin mampu menyelesaikan ujian menara. Sosok yang Randolph lawan sebelumnya bahkan tidak pernah dirancang sebagai ujian resmi di menara kekacauan. Dengan nada dingin, roh itu memperingatkan bahwa di balik penghalang di depan sana terdapat ratusan bahkan ribuan Chaos Illusion yang sedang menunggu. Mereka lalu menyarankan Randolph untuk menyerah saja karena menara ini memang diciptakan sebagai sesuatu yang mustahil untuk diselesaikan. Namun roh-roh yang sejak tadi menyeringai tiba-tiba membelalakan mata. Randolph melangkah maju tanpa sedikit pun keraguan menuju barrier di hadapannya. Justru para roh yang menyaksikan tindakan itu berubah panik. Mereka berseru lantang, menyebut Randolph bodoh dan sedang menuju bunuh diri. Dengan tergesa, para roh kekacauan menawarkan jalan lain. Jika Randolph bersedia menyerah di titik ini, mereka akan membuat kontrak dan memberinya penawaran spesial. Bintang, skill, kekuatan, apapun yang diinginkan Randolph, semuanya siap mereka berikan. Namun Randolph sama sekali tidak bergeming. Ia tetap melangkah maju di tengah teriakan dan bujukan yang semakin histeris. Ia tahu betul bahwa menara roh memberikan hadiah berdasarkan ujian yang dimasuki. Menyelesaikan ujian api akan menghasilkan telur roh api. Ujian angin akan memberikan telur roh angin. Dengan menetaskannya, seseorang bisa membuat kontrak dengan roh beratribut tersebut. Sementara itu, ujian yang Randolph masuki adalah Trial of Chaos. Ujian yang baru pertama kali terbuka di Pangenia. Randolph sempat menduga bahwa hadiahnya adalah telur roh kekacauan, telur roh langka, bahkan mungkin telur roh pertama yang pernah diperoleh seorang pemain. Jelas itu termasuk hadiah tingkat tertinggi. Namun sebelum menara ini benar-benar diselesaikan, roh-roh di sekelilingnya justru berteriak mati-matian agar Randolph membuat kontrak dengan mereka sekarang juga. Disitulah Randolph mendapatkan jawabannya. Apapun yang menunggunya di balik pintu itu, nilainya mungkin jauh melampaui telur roh kekacauan. Roh-roh kekacauan yang melihat Randolph mulai menembus barrier, terus memaki, menyebutnya bodoh, dan memintanya kembali sebelum semuanya terlambat. Mereka kembali menegaskan
bahwa di balik pintu itu terdapat ribuan Chaos Illusion, sesuatu yang mustahil dihadapi, terlebih karena Randolph telah menghabiskan seluruh potionnya dalam pertarungan sebelumnya. Randolph menanggapi peringatan itu dengan tenang. Ia menyadari betul resiko yang menantinya, namun baginya, kesulitan bukanlah alasan untuk berhenti. Sebelum benar-benar meninggalkan para roh itu, Randolph menoleh sekali lagi. Ia menyatakan bahwa ia hanya perlu mengulang pola yang sudah ia lihat ribuan kali sebelumnya. Selama pola itu masih bisa dibaca, ia tidak punya alasan untuk takut. Sejenak, roh kekacauan terlihat bingung, lalu menyeringai lebar. Ia tidak menyangka Randolph benar-benar berani menantang menara ini dengan alasan sesederhana dan sekonyol itu. Dalam penilaiannya, ia justru menyukai tipe orang bodoh seperti Randolph. Saat tubuh Randolph sepenuhnya menembus dinding pintu di hadapannya, cahaya berbendar kuat. Pandangannya berubah seketika. Ia telah kembali ke portal awal, tempat alam sekitarnya diselimuti kabut emas pekat. Randolph menoleh perlahan, mengenali ruang yang pernah ia lewati sebelumnya. Tak lama berselang, pesan sistem muncul. Sistem memberitahukan bahwa Randolph telah mencapai puncak menara dan main quest ketiga dinyatakan selesai. Randolph terdiam, diliputi kebingungan karena misi itu berakhir begitu saja. Di saat itulah, roh emas penjaga portal muncul di belakangnya. Roh itu jelas terkejut melihat Randolph, seorang druid yang benar-benar berhasil menaiki menara kekacauan. Dengan ekspresi ramah, roh emas menyampaikan selamat dan memastikan bahwa rekan-rekan Randolph juga masih hidup. Dengan rasa penasaran yang belum terjawab, Randolph menanyakan kebenaran ucapan roh kekacauan sebelumnya tentang ujian sebenarnya yang konon baru dimulai setelah barrier itu. Roh emas membenarkan bahwa semua itu hanyalah tipu daya. Ia menjelaskan bahwa jika Randolph tadi memilih membuat kontrak dengan roh kekacauan, maka ia akan terperangkap di sana selamanya tanpa pernah bisa keluar. Sambil menyarungkan pedangnya, Randolph menanggapi bahwa para bajingan itu memang ahli berbohong. Roh emas melanjutkan bahwa meskipun roh kekacauan gemar menipu, Randolph tentu telah memperoleh petunjuk penting selama ujian tadi. Apapun itu, Randolph tetap berhak menerima hadiah dari sang penjaga. Roh emas lalu meminta Randolph mengulurkan tangannya. Di atas telapak tangan Randolph, pusaran angin hitam mulai berputar, membentuk sebuah bola pekat. Dalam benaknya, Randolph menduga bahwa jika ujian berakhir tanpa jebakan tersembunyi, maka hadiah yang ia terima kemungkinan besar hanyalah telur roh kekacauan. Ia sempat merasa sedikit kecewa, meski menganggapnya tetap layak. Bola hitam di tangannya memancarkan kilatan gelap. Sistem segera mengkonfirmasi bahwa Randolph telah memperoleh telur roh kekacauan. Namun kejutan belum berakhir. Mata Randolph melebar ketika telur itu perlahan diselimuti cahaya emas. Aura yang sama sekali berbeda menyebar dari bola tersebut. Hidden Thread Heavenly telah diaktifkan. Bulu-bulu bercahaya seperti sayap surgawi mulai membungkus bola hitam di tangan Randolph. Ia menatapnya dengan wajah kebingungan, merasakan sesuatu yang jauh melampaui ekspektasinya. Sistem kemudian mengonfirmasi hadiah akhir itu. Randolph telah mendapatkan Heavenly Spirit Egg.